Hola Rek, selamat siang. Sekarang saya sedang berjalan menuju stasiun Blitar ya. Hari ini perjalanan saya akan dimulai dari stasiun Blitar dengan tujuan Jakarta Pasar Senen. Saat ini di sekitar stasiun Blitar sedang diguyur gerimis kecil ya. Mendungnya kayaknya rata di kota Blitar ini. Dan mari kita masuk ke dalam stasiun aja ya, biar nggak kehujanan di luar. Yuk. Jadi di stasiun Blitar itu belum ada face recognition boarding gate ya. Jadi masih dengan cara mencetak boarding pass atau pakai e-boarding pass di aplikasi dan menunjukkan identitas. Setelah itu kita menuju ke rangkaian kereta. Nah, rangkaian kereta berantas ini rupanya sudah tersedia di jalur 3. Ini 1 jam sebelum keberangkatan kita sudah boleh masuk ke dalam rangkaian keretanya. Dan saya dapat single seat paling depan. Nih, kereta berantas. Waktu itu naik Singasari dapat single seat paling depan. Sekarang kereta yang berbeda pun saya dapat single seat paling depan. Aduh. Nih, nomor 7 sampai 13 terdekat melalui pintu ini ya. Saya dapat nomor 13. Oh. Rek, keretanya tuh belum nyala. Nih. Ini dia kursi kebanggaan. Alah enggak. Saya tuh pengennya single seat di belakang sana, tapi nasib harus membuat saya duduk di sini, Rek. Ini keretanya masih gelap, AC juga belum nyala. Ya wis. Nih, dah. Jendelanya sih bening sih untungnya. Jadi hari ini saya akan naik kereta berantas dari Blitar sampai ke Jakarta ya, full perjalanan. Dan saya akan naik di eksekutif 3. Saat ini saya sudah berada di dalam eksekutif 3. Dan ini adalah armada eksekutif tahun tahun 1980. Umurnya udah 40 tahun lebih. Ini adalah seri yang pertama di tahun 80. Ini seperti biasa eksekutif mild steel, kapasitasnya 50 penumpang ya maksimal. Konfigurasi kursinya diatur 22. Arah perjalanannya sudah diatur sesuai dengan perjalanan kereta, atau bisa juga diputar arah perjalanannya sesuai keinginan penumpang. Ini adalah kereta eksekutif mild steel dengan konstruksi jendelanya lebar-lebar ya, besar-besar, kecuali jendela yang di ujung nomor 1 itu kecil. Jadi di dalam perjalanan naik kereta di layanan eksekutif ini, kira-kira arek-arek bisa memanfaatkan fasilitas apa aja sih selama perjalanan? Yang pasti arek-arek akan duduk di kursinya jenis reclining seat ya, dapat direbahkan sandarannya, yang dilengkapi juga dengan meja lipat yang tersembunyi di bawah sandaran tangan. Selain itu juga di bagian bawah ada footrest atau pijakan kaki ya, cuman karena saya duduk di paling depan jadi nggak dapat. Footrestnya bisa diatur ketinggiannya sesuai selera. Kemudian mulai dari bagian atas ya, seperti biasa ada sumber penerangan, kemudian di kanan kiri bagian atas itu ada rak bagasi untuk tempat barang bawaan. Kalau misalnya bawaannya nggak muat, kopernya nggak muat, arek-arek bisa taruh di ujung-ujung kabin ya, kayak ada ruangan kecil gitu. Terus, apalagi? Di bawah rak bagasi kabin nggak ada lampu baca, nggak kayak di kereta eksekutif stainless steel. Kemudian, udah ya jendelanya gede-gede juga dilengkapi dengan tirai untuk pelindung atau untuk menghalau sinar dan sinar matahari yang berlebih ya. Jadi nggak kepanasan, nggak keselauan kalau perjalanan pagi, siang, sore. Kemudian di samping jendela kita bisa menemukan ada meja kecil untuk tempat gelas atau botol. Satu paket bersama sumber kelistrikan atau power outlet. Biasa ya, nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu ya, harus diingat itu. Kemudian di bagian ujung-ujung kabin tersedia 1 toilet. Jadi total ada 2 toilet yang masing-masing terletak di setiap ujung kabin. Dan seperti biasa ya, kenapa ya saya itu selalu lupa mention keberadaan TV, layar TV, karena tayangannya itu buat saya kurang menarik, jadi saya juga nggak terlalu memanfaatkan adanya fasilitas TV. Jadi kereta berantas itu selain melayani kelas eksekutif juga melayani kelas ekonomi. Justru kelas ekonominya ini membawa kereta yang lebih banyak ya. Dan ini dia
rupa kelas ekonomi di kereta berantas masih menggunakan armada dengan formasi kursi 2-3 saling berhadapan-hadapan yang membuat sandaran punggungnya tegak lurus. Formasi rangkaian kereta berantas yang saya naiki hari ini keberangkatan dari stasiun Blitar itu dimulai dari paling depan itu ada 1 bagasi, kemudian di belakangnya ada 6 kereta ekonomi. Di belakang kereta ekonomi adalah kereta pembangkit yang nampaknya juga berfungsi sebagai kereta restorasi. Kemudian di area belakang adalah areanya kelas eksekutif. Di perjalanan hari ini kereta berantas membawa 3 eksekutif dan kebetulan saya ada di paling belakang ya, eksekutifnya eksekutif 3 sebagai ujung rangkaian kereta berantas. Tiba di jalur 2 kereta komuter lain Penataran. Ini kereta lokal ya, dan sekarang namanya sudah ada embel-embelnya komuter lain. Ini tiba di jalur 2 stasiun Blitar. Geng. Jadi kemarin sempat heboh ya tentang perubahan pola operasi kereta lokal ya, karena mereka harus transit di stasiun ini. Jadi kayaknya tuh nggak bisa langsung keliling dengan kereta yang sama, jadi harus turun di stasiun ini kemudian berpindah kereta. Itu penumpangnya banyak banget sih memang kereta lokal. Pengen sedikit melihat ramainya penumpang kereta komuter lain ya, kereta lokal Penataran Doho di sini. Tadi kan sudah masuk di jalur 2 ya, Doho. Nah, Penataran ya? Lupa pokoknya apa tadi. Sudah masuk di jalur 2. Nah, sekarang di jalur 1 bakalan masuk lagi nih kereta lokal. Dan kayaknya sistem transitnya ini nih yang kemarin jadi sempet rame ya. Oke, jadi gini Re, ini tadi adalah lokomotif dinasnya kereta komuter lain Doho ya, JJ2039810. Tadi berada di jalur 1 di rangkaian Doho, sekarang berpindah posisi melayani dinas di komuter lain Penataran. Dan begitu juga dengan lokomotif seri CC2017711 yang semula melayani perjalanan kereta komuter lain Penataran, berpindah posisi menjadi lokomotif dinas untuk kereta komuter lain Doho. Kayaknya ya, saya ini masih agak keputar-putar ya antara Penataran sama Doho, ini saya bingung. Arek-arek bisa lihat ini adalah armada eksekutif 1 kereta berantas hari ini dari Blitar ya. Ini menggunakan armada tahun 64 seri 21 Depo Blitar. Ini sepuh banget ya. Dan konstruksi jendelanya juga unik, ini kecil-kecil ya. Jadi kecil-kecil lebih banyak seperti ini. Jadi rasanya kayak inget kereta Lodaya zaman dulu nih. Jadi kebetulan banget ya Rek ya, di rangkaian yang hari ini saya naiki dari Blitar, ini semua nomor 13 di 3 kereta eksekutif ini ada di ujung paling depan. Jadi di belakang nomor 1 semuanya. Dan kenapa sih saya ngambil nomor 13? Tadinya sudah berniat ngambil nomor 1, tapi rupanya nomor 1-nya sudah terjual, sudah dipakai oleh penumpang yang lain. Jadi ya daripada nggak dapat single seat sama sekali, ya udahlah. Dan kurang beruntungnya ada di paling depan.
bela-belain dari ujung belakang rangkaian ke depan sini pengen lihat lokomotif dinasnya kereta berantas. Wow, CC2019212 Depo Cipinang, ini Loko Merah X Sumatera. Pasar Senen, jalan sekitar 804 km dalam waktu 12 jam 50 menit dan diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Pasar Senen pada pukul 2:51 waktu Indonesia bagian Barat. Kereta berantas diberangkatkan tepat dari stasiun Blitar pada pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kita baru saja memulai perjalanan selama hampir 13 jam atau tepatnya 12 jam 51 menit untuk mencapai stasiun Pasar Senen di Jakarta. Satu hal yang saya notice ya, biasanya saya duduk di ujung kabin itu ya sudah pasti lebih bising dibandingkan yang duduk di tengah ya, tapi buat saya ini armadanya masih cukup bising sih, kurang kedap suara. Karena di armada yang lain sama-sama duduk di ujung kabin, saya bisa mendapatkan kekedapan suara yang lebih baik dari ini. Saat ini suhu di dalam kabin eksekutif 3 terpantau 21,3 derajat Celcius dan memang feel-nya sedingin itu sih. Mana tadi di stasiun Blitar itu baju sempat agak basah kena gerimis ya waktu ke depan lihat lokomotif. Nanti kalau semakin dingin ya terpaksa butuh perlindungan tambahan nih kayaknya. Jadi tadi sesaat setelah kereta berantas berangkat dari stasiun Blitar, itu saya sempat order ya dengan aplikasi kayak akses menu real food. Saya udah order teh dan barusan tehnya diantar pada saat kereta berantas tiba di stasiun Tulungagung. Dan untuk perjalanan dari Blitar sampai Jakarta, kereta berantas ini singgahnya lumayan banyak ya. Jadi ada satu stasiun pemberangkatan, ada sekitar 20 atau 22 stasiun singgah, dan satu stasiun tujuan akhir. Jadi sudah bisa saya pastikan saya nggak bisa untuk menampilkan setiap detail stasiun persinggahannya ya. Jadi kayak stasiun Tulungagung barusan saya nggak ngerekam di luar gitu ya. Jadi harap maklum deh, stasiun singgahnya itu memang banyak banget. Dan karena tehnya sudah diantar nih, saya membeli satu gelas teh premium harganya Rp15.000. Sore-sore gini, kabin lagi adem banget, dan di luar sana juga lagi syahdu-syahdunya ya, lagi mendung dan gerimis-gerimis gitu. Semakin nikmat, semakin mantap kalau kita minum segelas teh hangat. Dan buat arek-arek yang sedang dalam perjalanan, terutama waktu naik kereta api, jangan lupa untuk selalu membudidayakan upacara minum teh. Teh yuk. Kereta berantas sudah tiba di stasiun Kediri, tiba dengan catatan kedatangan awal 2 menit ya. Tiba di Kediri, penumpangnya rame, berbondong-bondong ya. Dan di sini meskipun sedikit mendung, tapi masih banyak cerahnya sih. Dan beda banget ya cuacanya, Blitar Kediri. Di sini lebih hangat di luar, di dalam kabin tadi dingin banget. Menggunakan kris dari berbagai bank. Saatnya kuliner kereta
Kereta Brantas melayani turun naik penumpang secara reguler di stasiun Kertosono. Stasiun ini merupakan stasiun percabangan ya. Kalau dari arah timur ini merupakan pertemuan dua jalur. Jalur yang kita lalui merupakan jalur dari Blitar, dan di sebelah kanan tadi kalau arek-arek perhatikan itu merupakan jalur utama lintas selatan ya, dari arah Surabaya Gubeng. Karena jalur utama itu frekuensi perjalanan keretanya lebih rame, itu jalurnya sudah jalur Gandaya double track. Kita tiba di sini sudah terlambat sekitar 2 menit ya, padahal waktu singgah di Kertosono itu cuma 3 menit. Nggak dapat peron ya? Sore, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh pelanggan kita. Persilakan Anda. Tiba di stasiun Madiun, kita tiba di sini tepat sesuai jadwal ya. Tadi meski sudah agak terlambat, tapi tiba di sini keren banget, tepat sesuai jadwal. Kita dijadwalkan singgah di stasiun ini selama 9 menit. Penumpang turun di Madiun banyak, tapi kayaknya yang bakalan naik juga banyak sini. Tertukar di dalam kereta. Sebenarnya jam segini tuh jam-jam nanggung ya, antara jam makan sore atau jam makan malam gitu. Ya harusnya jam makan malam sih, cuman kebetulan menu yang saya pesan itu salah satu kuliner favorit saya ya, yaitu pecel Madiun, dan nyampe di Madiunnya ya jam-jam segini. Jadi ya wis lah, nggak apa-apa, kita makan lebih awal. Nanti kalau masih lapar ya mari kita intip di dalamnya ada apa. Oh, ada sendok ya, ada sendok, ada peyeknya. Ini nasi, kayaknya ini nasi. Bumbu pecelnya itu sayur-sayurannya, dan saya pilih paket yang lauknya ayam dan telur. Di bawah itu kayaknya ada serundeng.
Ih, bakalan nikmat banget ini. Mari makan. Enak banget. Keren sih ya, jadi naik kereta api bisa sambil ngicipin kuliner khas daerah-daerah yang dilewati. Pas makan, kita baru saja berhenti dan meninggalkan kembali stasiun Ngawi. Jadi beruntung banget ya, kereta berantas itu lewat Madiunnya masih cukup terang. Karena biasanya kalau kereta-kereta malam itu susah dapat fasilitas kuliner khas daerah ya, karena lewatnya juga udah malam. Dan senang sekali naik kereta yang lewat Madiun itu bisa kasih fasilitas buat mencicipi kuliner khas Madiun. Ini pecelnya enak banget. Salah satu makanan favorit sih ini. Jadi kalau naik berantas itu kita cuman punya kesempatan sampai dengan 4 jam ya untuk menikmati pemandangan sebelum datangnya petang. Ini belum ada jam 6 juga, rupanya di luar sana udah mulai remang-remang. Dan kita harus merelakan 9 jam ke depan melakukan perjalanan dalam gelapnya malam. Coba lihat di luar sana itu pemandangan samsatnya cakep banget ya, ngelihat Lembayung, langitnya warnanya oranye terang gitu. Beuh. Oke, muka saya jadi hijau karena lampunya lampu hijau nih. Jadi perjalanan kereta berantas sudah tiba di stasiun Solo Jebres ya. Dilayani di Solo Jebres, bukan Solo Balapan, bukan Purwosari juga, karena dari stasiun inilah kita akan diarahkan menuju ke utara. Jadi perjalanan berantas di jalur selatan akan terhenti di Solo, nanti kita akan berbelok ke kanan ya, menuju ke Semarang. Kita berhenti di sini berapa menit ya? Lupa, nanti saya cantumkan aja di bawah. Tapi kita datang di Solo Jebres ini tepat sesuai jadwal. Jadi peronnya cuman sampai di sekitar eksekutif 1 ya, eksekutif 2 dan eksekutif 3 sini nggak dapat akses turun yang memadai. Padahal ini masih ada lahan ya di sini. Itu si peron itu bisa loh kalau mau dipanjangin sampai sini. Jadi biar yang di belakang-belakang sini tuh nggak repot, mau turun harus jalan dulu, maju ke depan sana ya. Jadi rute kereta berantas ini merupakan rute kombinasi ya, kombinasi antara jalur selatan dengan jalur utara. Berbeda dengan kereta Singasari. Kalau Singasari itu via Yogyakarta, nanti baru beloknya di Kroya menuju Purwokerto. Nah, kalau berantas ini beloknya duluan ya, belok di Solo dan nanti menyusuri pantai utara itu via Semarang. Kasih nih, lepas Solo Jebres, setiap penumpang di kelas eksekutif diberikan fasilitas selimut ya. Jadi selimut ini dipinjamkan, tidak untuk dibawa pulang. Nanti kalau semakin dingin bakalan kita pakai nih, dan kayaknya bakalan kepake sih, soalnya ini udah dingin dari tadi. Perjalanan kereta berantas saat ini terhenti di stasiun Gundih, satu-satunya stasiun singgah di jalur penghubung antara Solo dan Semarang. Harusnya sih kita tadi bisa nyampe sini lebih awal ya,
Tapi karena tertahan sinyal, kita tiba di stasiun Gundi ini malah jadi terlambat sekitar 2 menit. Dari waktu jadwal singgah yang ditentukan itu sekitar 4 menit. Di stasiun Gundi ini juga kereta berantas bertemu dengan kereta Matarmaja dari Pasar Senen tujuan akhir stasiun Malang. Kereta Matarmaja ini rutenya juga kombinasi ya. Dari Jakarta sampai Semarang jalur utara dulu, belok ke Solo, dan melanjutkan via jalur selatan. Lagi-lagi di sini nggak dapet peron. Jadi keamanan dan keselamatan Anda tetaplah bersama untuk tidak memutar pintu-pintu terlebih dahulu. Tunggu sampai rangkaian berhenti dengan sempurna. Ini di sebelah kanan berantasnya ada kereta apa ya? Nggak kelihatan rangkaiannya sih. Saat ini kereta berantas tiba di stasiun Semarang Tawang, dan tibanya di Semarang Tawang ini berarti kita resmi bergabung dengan jalur utama Pantai Utara Jawa ya. Dan di Semarang ini cukup banyak pergerakan penumpang ya. Tadi di Kediri banyak, kemudian di Madiun banyak, dan sekarang di Semarang juga lumayan. Kita tiba di Semarang tepat sesuai jadwal, dan singgah di Semarang ini sekitar 9 menit. Di Semarang nampaknya cuaca cukup cerah ya. Arek-arek bisa lihat ada bulan di sana. Meninggalkan Semarang, kereta berantas nampaknya masih dipenuhi penumpang ya. Dan biasanya kalau lewat Semarang itu yang ditunggu-tunggu adalah pemandangan Pantai Utara Jawa. Tapi berhubung ini adalah perjalanan malam lewat Semarang ya, jadi ya sudahlah, kita skip aja. Dan karena nggak banyak yang bisa direkam juga, kayaknya waktu-waktu ini bakalan saya pakai buat beristirahat. Biar besok nyampe Jakartanya nggak teler-teler banget gitu. Menjelang jam 10 malam, pencahayaan di dalam kabin diubah ke dalam mode malam ya. Jadi cahaya diredupkan, meskipun nggak yang redup-redup banget sih ini. Betul, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal ataupun tertukar. Aduh,
sebenarnya ya udah pengen istirahat, pengen tidur gitu. Cuman kalau perjalanan malam itu suka susah tidurnya gitu. Padahal kayak yang badan udah capek, mata udah lengket gitu ya, udah teler, tapi susah banget tidurnya. Dan masih terjaga sampai dengan kedatangan kereta berantas di stasiun Tegal ya. Kereta berantas tiba di stasiun Tegal awal 4 menit yang membuat waktu singgah di stasiun ini yang semula dari 6 menit menjadi total 10 menit. Pengen tidur tapi susah banget. Selain lampu yang diredupkan, ternyata tayangan di TV juga dinonaktifkan. Tapi karena saya duduk di kursi paling depan, masih ada lampu di dekat pintu masuk keluar kabin ya. Jadi di bagian saya duduk masih lumayan terang sih, ini sayangnya. Jadi tidak merasakan nikmatnya mode malam. Perjalanan kereta berantas sudah tiba di Cirebon. Di Cirebon ini turun naik penumpang dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan ya. Dari waktu singgah dijadwal selama 8 menit, ditambah kita datang lebih awal 5 menit, jadi total singgah di Cirebon Perujakan selama 13 menit. Barusan bertemu dengan kereta Jayakarta dari arah Surabaya Gubeng, tujuan Pasar Senen, dan kayaknya bentar lagi mau melintas langsung juga kereta Gumarang. Udah nyampe mana nih Gumarang? Kembali berangkat dari jalur 2 kereta api berangkat kepada para penumpang kereta api berantas yang masih berada di luar rangkaian kereta. Kami persilakan Anda untuk segera naik sebelum kereta api diberangkatkan. Pintu kereta mohon ditutup. Jalur 2 kereta api berantas tujuan stasiun Pasar Senen persiapan kembali berangkat. Pas stasiun Bekasi, pencahayaan di dalam kereta kembali dibikin terang banget. Udah bukan mode malam lagi ya. Dan ya, udah mencoba beristirahat tapi ternyata masih susah. Seperti biasa perjalanan malam itu rasanya jauh lebih panjang ya, karena saya sulit tidur. Dan ngomong-ngomong soal naik kereta, berapa sih tarif yang dikenakan oleh PT Kereta Api Indonesia bagi setiap penumpang untuk perjalanan dari Blitar sampai ke Jakarta? Seperti biasa ya, tarif itu dibagi-bagi berdasarkan kelas dan subkelas. Di kelas ekonominya itu tarif terendah ada di subkelas S, itu harganya 210.000, dan tertingginya ada di subkelas CC, itu harganya 270.000. Kemudian untuk kelas eksekutif itu subkelas terendahnya itu ada di subkelas C dengan tarif 395, dan harga tertinggi untuk kelas eksekutif itu ada di subkelas AC, itu harganya sampai Rp540.000. Kira-kira bagaimana harganya? Ya memang jaraknya jauh sih Blitar sampai Jakarta ya.
Dan akhirnya kereta berantas sudah meninggalkan stasiun Jatinegara, stasiun singgah yang terakhir ya sebelum kita tiba di tujuan akhir. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya nyaman kok naik kereta berantas itu. Naik eksekutifnya nyaman meskipun saya dapat armada yang sudah berusia 40 tahun lebih. Tapi keretanya masih cukup prima ya dari segi suspensi, AC gitu ya. Cuman yang satu hal yang agak kurang ini kekedapan suaranya ya. Kemudian kalau kita bandingkan kereta-kereta yang melayani kelas eksekutif untuk perjalanan Blitar Jakarta, ini rupanya bisa saya tarik kesimpulan bahwa kelas eksekutifnya berantas ini merupakan layanan kelas eksekutif dengan harga yang termurah ya untuk rute Blitar Jakarta. Saya bandingkan di tanggal keberangkatan yang sama, rute yang sama, dan di subkelas yang sama. Berantas di subkelas H harganya 420.000, kemudian Singasari 435.000. Nah, yang dua lagi ini memang kelas-kelas mahal ya. Brawijaya harganya 610 dan yang terakhir itu Gajayana 665. Kenapa Gajayana bisa paling mahal? Soalnya dia menawarkan durasi perjalanan yang paling cepat ya. Jadi Blitar Jakarta itu kalau nggak salah Gajayana hanya 10,5 jam, sedangkan berantas ini sampai 13 jam. Udah mau nyampe stasiun Pasar Senen ya. Jadi sebenarnya pilihan itu kembali ke calon penumpang ya. Mau yang harganya lebih terjangkau ya naik berantas tapi durasi perjalanannya sampai 13 jam, atau mau yang cepet nyampe kayak naik Gajayana tapi ya harganya tentu jauh lebih mahal. Jadi kira-kira itu aja ya yang bisa saya share di perjalanan kali ini. Mari kita bersiap turun di stasiun tujuan akhir, stasiun Pasar Senen. We'll arrive at our final destination of Pasar Senen Station. Selamat datang di Jakarta. Akhirnya kereta berantas sudah tiba di tujuan akhir di stasiun Pasar Senen ya. Dan dengan tibanya kereta berantas di Jakarta, ngomongnya belibet gini ya, efek masih terlalu pagi kayak ini. Dengan tibanya kereta berantas di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat area-area yang sudah berkenan nonton. Terima kasih juga yang sudah mendukung channel ini, dan tetap terus dukung channel ini dengan cara subscribe, likes, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit, masih ngantuk, masih pagi banget. Bye.